Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kembali kita hari ini akan merenungkan sebagian daripada firman Tuhan. Mari sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita satu di dalam doa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang bertahta di dalam sorga, Tuhan kami mengucap syukur untuk satu kesempatan kami boleh datang merendahkan hati diri kami di hadapan Allah yang kudus. Tuhan, sentuhlah hati kami, bicaralah kepada kami pribadi lepas pribadi, supaya kami sungguh boleh diubahkan melalui kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa permohonan kami di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, tema Gema hari ini adalah Gemetarlah hai umat Allah, yang terambil dari Mazmur 112 sampai 114. Tapi hari ini kita hanya akan membaca Mazmur 114 saja. Saya akan bacakan untuk setiap daripada kita. Mari kita memperhatikan firman pada hari ini. Demikian firman Tuhan. Pada waktu Israel keluar dari Mesir, kaum keturunan Yakub dari bangsa yang asing bahasanya, maka Yehuda menjadi tempat kudusnya, Israel wilayah kekuasaannya. Laut melihatnya lalu melarikan diri, sungai Yordan berbalik ke hulu. Gunung-gunung melompat-lompat seperti domba jantan, dan bukit-bukit seperti anak domba. Ada apa, hai laut, sehingga engkau melarikan diri? Hai sungai Yordan, sehingga engkau berbalik ke hulu? Hai gunung-gunung, sehingga kamu melompat-lompat seperti domba jantan? Hai bukit-bukit, sehingga kamu seperti anak domba? Gemetarlah, hai bumi, di hadapan Tuhan, di hadapan Allah Yakub, yang mengubah gunung batu menjadi kolam air dan batu yang keras menjadi mata air. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Saudara, Mazmur 114 ada di dalam bagian jilid kelima dari kitab Mazmur. Jilid kelima ini dicirikan dengan panggilan kepada umat tebusan untuk memuji Tuhan Allah Yahweh. Dan jilid kelima dimulai dari Mazmur nomornya yang ke-107. Dan secara khusus Mazmur 113 sampai 118 ini adalah rangkaian Mazmur yang biasa dinyanyikan di hari raya Paskah, saudara. Di dalam Mazmur 113, Israel memuji Allah karena Allah itu maha kuasa. Allah memperhatikan umatnya. Allah menegakkan orang yang hina dari dalam debu, kemudian menjadikan mereka pemimpin. Saudara akan mendapatinya di Mazmur 113 ayat ke-7. Dan contoh tertinggi untuk membangkitkan Israel dari tumpukan abu atau debu adalah peristiwa mereka keluar dari tanah Mesir. Dan inilah yang mendasari pujian di dalam Mazmur 114. Keluarnya bangsa Israel dari tempat perbudakan di Mesir, ini adalah peristiwa penting yang mereka rayakan di hari Paskah. Bangsa Israel pasti ingat betul peristiwa tersebut terjadi bukan karena kekuatan mereka sendiri, melainkan karena tangan Tuhan yang kuat yang melepaskan mereka. Peristiwa ini mengawali Mazmur pasal 114. Setelah terasing, tertindas sekian lama di negeri Mesir, mereka kemudian dilepaskan oleh tangan Tuhan menjadi umat yang kudus. Mazmur 114 ini menggambarkan kekuasaan Tuhan yang maha dahsyat, saudara. Kekuatan alam yang paling dahsyat pun dikatakan tidak sanggup menahan kehebatan dari kuasa Allah di ayat 3-6. Keindahan yang ditekankan pemazmur adalah bahwa Tuhan seperti memamerkan kehebatannya dalam menaklukkan kekuatan alam demi kepentingan umatnya. Gambaran laut melarikan diri mengingatkan kita pada peristiwa terbelahnya laut Teberau. Gambaran sungai Yordan berbalik ke hulu ini mengingatkan kita pada kisah Yosua memimpin Israel menyeberangi sungai Yordan. Kedua peristiwa ini disandingkan untuk menunjukkan penyelamatan Tuhan atas umatnya. Selanjutnya gambaran gunung-gunung yang melompat seperti domba jantan, kemungkinan ini mengacu kepada kedatangan Tuhan ke atas gunung Sinai. Sehingga seluruh gunung itu dikatakan gemetar dengan sangat atau hebat di dalam Keluaran 19 ayat 18. Pemazmur mengajukan pertanyaan kepada laut, sungai Yordan, dan gunung. Mengapa fenomena alam yang mustahil bagi manusia ini dapat terjadi? Jawabannya sebenarnya jelas, saudara. Yaitu karena yang bertindak adalah Allah yang memiliki kuasa mutlak atas ciptaannya. Oleh sebab itu pemazmur kemudian mengundang para pembacanya untuk meresponi kemahakuasaan ini, saudara, dengan respons yang pantas dan seharusnya.
yaitu gemetarlah hai bumi di hadapan Tuhan. Gemetar atau tremble adalah kondisi yang disebabkan oleh rasa takut yang amat sangat atau rasa khawatir yang begitu luar biasa. Kondisi gemetar di dalam ayat 7 ini terjadi ketika bumi dikatakan ada di hadapan Tuhan yang Maha Kuasa. Saudara, kesadaran manusia akan kedahsyatan kuasa Allah seperti ini juga yang seharusnya sebenarnya menggerakkan hati umatnya bukan hanya untuk bersyukur, tetapi juga memiliki sebuah rasa gemetar, sebuah rasa takut, rasa hormat, rasa gentar ketika mereka berada di hadapan Allah. Karena Allah kita adalah Allah yang heran, Allah kita adalah Allah yang dahsyat, Allah kita adalah Allah yang kudus. Saudara, maka pertanyaan untuk kita hari ini adalah apakah sebenarnya masih ada kegentaran kita rasakan ketika kita datang di hadapan Allah? Di dalam kehidupan kita sehari-hari, di dalam doa-doa kita, di dalam penyembahan-penyembahan kita. Saudara, salah satu hal yang dapat menjadi diagnosa bagi kita, apakah kita masih punya rasa gentar dan rasa takut akan Allah di dalam diri kita, adalah perihal dosa. Saudara, tidak sedikit orang Kristen meyakini Tuhan itu besar, namun kehidupan mereka bertekun di dalam dosa, bahkan tidak jarang mereka menikmati dosa dan tidak ingin meninggalkan dosa tertentu. Karena mereka meyakini Tuhan akan tetap mengampuni mereka. Saudara, ingatlah bahwa cara hidup seperti ini sama saja dengan meremehkan kekudusan Allah. Allah memang betul mengasihi kita, tetapi kasih-Nya juga sekaligus adalah kasih yang kudus. Ia menebus, menyelamatkan kita dari kuasa dosa dengan tujuan menjadikan kita umat-Nya yang kudus, yang hidup di dalam kesucian dan kekudusan. Maka dari itu sebagai hamba-hambanya Allah, sebagai anak-anaknya Tuhan, saudara, saya harus katakan jangan pernah bermain-main dengan dosa. Galatia 5 ayat 13 berkata, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan di dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Dalam 1 Yohanes 3 ayat 9 berkata, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Saudara, dalam konteks ini tidak dapat berbuat dosa lagi adalah di dalam pengertian tidak dapat terus-menerus berbuat dosa. Karena anak Tuhan seharusnya memiliki kegelisahan hati dan kejijikan akan dosa seperti Yesus benci dengan dosa. Maka hari ini adalah kesempatan bagi kita untuk meminta pertolongan dari Tuhan, untuk memampukan kita kembali menghormati, gemetar di hadapan Allah, takut akan Allah dengan sikap hati yang tepat, dengan sikap yang hormat, karena kita mengasihi Tuhan, karena Dia terlebih dahulu mengasihi kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam sorga, Tuhan, kami mengucap syukur sekali lagi. Tuhan mengingatkan kami bagaimana sikap kami, respons kami yang seharusnya di hadapan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Kudus. Tuhan, bakar kembali roh kami, semangat kami, kegentaran kami, rasa takut akan Allah di dalam diri kami. Tuhan, jaga kehidupan kami supaya Engkau boleh menemukan kami, hamba-Mu yang baik dan setia. Dan kami rindu Tuhan, di dalam jatuh bangunnya kami Tuhan, yang boleh terus memegang tangan kami. Tuhan, bangkitkan kembali kami dan sertai kami. Terima kasih. Ini adalah permohonan kami di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian.